ada, dan itu mari kita saling menjaga baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Oke, Bapak dan Ibu yang sudah absensi atau sudah registrasi, kami aturkan, kami undang untuk duduk di kursi yang sudah kami sediakan. Jadi Bapak dan Ibu, kursi ini menentukan Bapak dan Ibu mau berangkat lebih cepat atau lebih lama ya. Kalau ingin cepat duduknya di depan Bapak dan Ibu ya. Kalau yang belakang-belakang nanti belakangan kalau mau ingin berangkat ke umroh ya. Bapak dan Ibu, kita nanti sambil menunggu acara yang resminya, kami akan sedikit berbagi, sedikit ngobrol dengan Bapak dan Ibu semuanya. Umroh token. Alhamdulillah. Iya. Berarti ini satu frekuensi ya. Kalau sudah frekuensi berarti enak ceritanya, gitu. Baik Bapak dan Ibu, kalau bertanya terkait semangat mau pergi umroh pasti ya, pasti ya. Oke, siap. Jadi Bapak dan Ibu, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Kanwil Koperasi Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan cabang wilayah Pesisir dan undangan yang insya Allah pada hari ini bahagia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi inni a'udzubika as'aluka ma laisa laka bihi ilma waghfirli wa tarhamni akum ma'al khasirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ida ma kabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'ulah." Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang luar biasa, pada pagi hari ini insyaallah Allah senantiasa memudahkan jalan kita, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan serta rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur ini bahwa tidak ada hal yang utama selain kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan. Kesempatan itu adalah berupa waktu dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir menghadiri pembukaan kantor kami PT Umroh Token Internasional dalam keadaan bahagia dan tanpa kurang apapun. Amin ya robbal alamin. Yang kedua dan Bu, salawat dan salam marilah bersama-sama kita curahkan dan hadirkan kepada pimpinan, dan beliau adalah yang memberikan petunjuk jalan yang benar berupa agama Islam, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tanpa beliau kita adalah termasuk orang-orang yang tersesat di dalamnya. Bapak dan Ibu, kami sampaikan di sini bahwa undangan dari PT Umroh Token Internasional itu meluangkan dan memiliki kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka bersama-sama kita menuju rangkaian bahagia dengan apa Bapak dan Ibu, produk kami adalah terkait dengan Umroh Token. Karena dengan Umroh Token ini Bapak dan Ibu, kita semuanya berniat yang sama, yaitu kita menuju Baitullah. Ya, Bapak dan Ibu, kami tidak akan panjang lebar, kami akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama dan Ibu adalah pembukaan yang sudah kita buka bersama. Kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya ada acara sambutan-sambutan dan doa, dan terakhir adalah peresmian kantor Umroh Token Internasional. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami undang segera. Selanjutnya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Sudah. Yang udah angkat tangan. Saya. Yang belum angkat tangan. Saya juga. Oke, nanti kita makan bareng ya. Jadi saya mau tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Goim. Yes, yes, yes. Umroh token. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang kantor Umroh Token ini sudah kelihatan dan ini 100% wakaf Bapak Ibu. Jadi ini entah ada yang punya, ini Allah yang punya. Amin. Jadi harus kita kasih yang terbaik buat Allah ya. Jadi Amin. kantor ini kantor kita bersama, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah kita untuk mudah-mudahan dari berkat ini kita bisa masuk ridhonya di masuk surganya Allah dan diridhoi masuk surga. Amin, 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 amin. Karena kalau guru saya bilang yang bikin kita masuk surga itu bukan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kantor kita diridhoi, usaha kita diridhoi dan Amin. kita semua masuk surga. Sebelum masuk surga umroh sama-sama juga. Amin. Jadi Bapak Ibu perlu saya tekankan sekali lagi, PT Umroh Token bukan travel umroh ya. Tapi PT Umroh Token ini akan bermitra dengan perusahaan-perusahaan umroh untuk memberangkatkan Bapak Ibu bisa umroh. Jadi Umroh Token ini cara, Umroh Token ini alat bagaimana kita bisa pergi umroh secara bergantian, secara bersama-sama, yang mampu membantu yang tidak mampu. Sebenarnya ini subsidi sebenarnya. Jadi teknologi blockchain yang kita pakai di sini itu membuat transparansi. Jadi semua kelihatan siapa yang punya, siapa yang tidak punya, tercatat secara blockchain Bapak Ibu. Dan tidak ada perusahaan bisa ngumpet Rp1 pun tidak bisa. Jadi dibilang wah ini kurang Rp1 nih di blockchain tidak bisa, pasti ketahuan ya. Jadi
kita juga punya perusahaan travel umroh sendiri sudah 16 tahun yang namanya PT Rama Sakti, itu juga diwakafkan 100%. Jadi mudah-mudahan nanti Rama Sakti itu memberangkatkan guru ngaji dan garim masjid saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang berangkat lewat situ, 10 orang berangkat lewat Rama Sakti, berarti gratis merangkatkan 1 orang garim masjid atau guru ngaji. Jadi kantor ini, yang kantor ujung juga udah punya kita, itu yang paling ujung. Amin. Ya, ini kantor Kanwil Jatim, ini 2 lagi, bentar lagi dibungkus sama Pak Haji mungkin. Amin. Jadi Bapak Ibu saya cerita sedikit, boleh cerita ya? Karena yang menarik itu cerita Bapak Ibu. Kalau saya cerita nanti soal perusahaan, nanti Bapak Ibu bosen ya. Saya baru balik dari Makassar. Ada yang tahu Makassar? Tahu. Udah pernah ke Makassar? Karena itu di Indonesia ini saking luasnya Pak, orang Sidoarjo aja nggak pernah ke Makassar. Saking luasnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau naik pinisi gratis ya harus ke Makassar. Siap. Jadi saya ke Makassar, saya agendanya sebenarnya tanggal 1 Januari Bapak Ibu kemana? Nah itu 1 Januari Bapak Ibu masih di rumah, saya dari Bali sudah terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu Pak Menteri Sandi Uno, Wis. ya kan, untuk memajukan Amin. pariwisata. Terus habis itu ketemu orang-orang penting juga di Jakarta. Alhamdulillah tanggal 2 sambut baik. Tanggal 3 ya, tanggal 3 berangkat saya mau ke Makassar. Jadi Makassar, sampai Makassar saya ke Jeneponto namanya. Ada yang tahu Jeneponto? Tahu. Nggak tahu ya? Kesana aja nggak pernah, gimana mau tahu? Jadi Jeneponto itu pusat penghasil jagung terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi sekarang kita punya lahan kelola di sana 54.000 hektar lahan jagung. Dan kita juga akan bangun silo-silo pengeringan jagung, dan mudah-mudahan nanti bisa bantu teman-teman di Sulawesi Selatan. Lanjut, setelah dari Jeneponto saya ke Makassar lagi. Jadi dari Makassar kita juga alhamdulillah kerjasama dengan tangga saya juga di sana. Kita juga sudah punya gudang 14 hektar untuk pusat pergudangan hasil-hasil bumi di Sulawesi Selatan. Jadi besok harinya saya pengen ke Manokwari sebenarnya, mau lihat tambang palladium kita di sana. Tapi sebelum ke sana kita mengunjungi pabrik air minum dulu kita di Sulawesi Selatan. Ya. Alhamdulillah pabrik air minum kita juga sudah punya di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi Mantap, mantap. pengen cepet-cepet ke Bulukumba. Saya lanjut lagi ke Bulukumba. Sampai di Bulukumba, saya lihat kapal pinisi kita sudah datang dari Keluaka ke Bulukumba. Wis. Saya datang itu langsung saya ciumin kapalnya, saya kasih karena nyawanya udah sama saya di Bali. Jadi kalau kita orang kapal, Bapak Ibu ada orang kapal nggak di sini angkat tangan? Yang pernah kerja di kapal nggak ada? Oh kalau kami orang Bulukumba orang kapal semua. Akhirnya kapal itu nyawanya, kalau nyawanya kapal itu pahatan pertama dari kapal itu tuh nyawa kapal namanya. Itu sudah ada di Bali. Nah kemarin itu saya ambil pusarnya. Pusar itu dari lumbung kapal itu ada pusar. Jadi kalau kami orang laut itu banyak mistisnya Pak. Ya. Jadi pusarnya kapal itu saya ambil kemarin, nanti harus disatukan dengan nyawanya di Bali. Tapi nanti saya akan jemput lagi itu pusarnya tanggal 9, akan berlayarlah kapal GoPro pertama dari Bulukumba ke Bali Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah naik kapal pinisi belum? Tahu nggak semalamnya di kapal pinisi berapa? 300 juta semalam. Makanya Bapak Ibu besok kalau udah jadi keluarga GoQuid, mudah-mudahan pegang Bali Token bisa. Amin, amin, amin. Singkat cerita Bapak Ibu, saya itu kan kerjanya udah nggak pakai logika. Jadi saya tuh kerjanya gimana Allah ngarahin kemana, kata hati kemana, saya ikut. Jadi singkat cerita, setelah saya lihat itu satu kapal, sudah cantik sekali kapalnya. Habis itu saya besok mau balik, besok paginya mau balik ke Manokwari. Kalau nggak salah Kamis pagi ya. Kamis pagi itu saya harus berangkat. Jadi hari Rabu itu tidak tahu kenapa saya itu nggak bisa berangkat, ya. Karena malam itu saya sampai Bulukumba, saya bilang sama Allah, ya Allah berikanlah saya petunjuk apa yang saya bisa buat di Bulukumba, apa yang saya bisa bantu masyarakat di Bulukumba. Kasih tahu, saya nggak punya ide apa-apa Bapak Ibu. Ini begitu saya masuk villa, anginnya kencang sekali.
Saya punya Pocari Sweat, saya ingat itu Pocari Sweat saya bawa itu. Ya Allah, kalau memang saya di Bulukumba dulu malam ini, besok saya batal ke Manokwari. Saya buka itu, Pocari Sweatnya saya arahkan ke laut. Ya, dalam waktu 5 menit nggak berhenti Bapak Ibu, langsung saya merem, saya lihat apa yang bisa saya buat di Bulukumba. Jadi langsung itu masuk ke pikiran saya, kita bikin galangan kapal terbesar pinisi di Bulukumba. Lalu saya dipikir ada satu kapal lagi yang akan memanggil. Jadi karena saya bekerja sudah tidak dengan logika Bapak Ibu, sudah tidak dengan perasaan. Bekerjanya sudah di alam hantu, udah di alam lain, udah yang nggak bisa dijelaskan. Pokoknya malam itu kesimpulan saya batal ke Manokwari. Akhirnya tim saya 5 orang, 10 orang tetap ke Manokwari, nggak tambah kita di sana, tapi saya tetap di Bulukumba. Apa yang terjadi di Bulukumba? Besoknya saya ketemu kapal besar. Kapal besar yang sudah 5 tahun mangkrak. Ternyata kapal itu didesain juga untuk bisa bantu orang banyak. Akhirnya kapal itu pun yang ukurannya 3 kali lebih besar dari kapal pinisi kita yang awalnya. Jadi yang awal itu ukurannya 8 kali 27, yang besar itu ukurannya 9 kali 45 meter. Ya, dan itu belum ada tuannya. Begitu saya datang di sana, belum saya lihat kapalnya, orang menjelaskan ke saya, Pak, ada kapal begini. Begitu saya lihat ke kapalnya melalui perasaan feeling yang nggak Bapak Ibu mengerti gitu ya. Kapal ini jadi kita bungkus hari ini. Enggak, padahal belum lihat Bapak Ibu. Begitu saya lihat kapalnya, sekarang kita sudah punya 2 pinisi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ke Bali bisa lihat 2 pinisi. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat ekonomi untuk Bajo, Bulukumba dan Bali. Karena nanti mereka rutenya di sana. Singkat cerita, Bapak Ibu mau panjang apa singkat? Yang. Singkat cerita. Nanti kan nggak seru, panjang cerita. Singkat aja. Singkat cerita, saya mau balik. Tapi masih ada yang menahan lagi di situ. Besok saya mau balik lagi ini. Tapi masih ada lagi yang menahan. Ada lagi sesuatu yang menahan. Ternyata ada satu orang yang kapalnya mangkrak, nggak bisa dikeluarkan. Jadi punya hutang banyak di sana. Alhamdulillah Allah bantu. Sekarang insya Allah kita punya 3 kapal pinisi. Jadi Bapak Ibu, orang Bulukumba juga kaget. Karena kantor di Bulukumba juga langsung dibuka hari itu. PT Pinisi International Development juga dibuka hari itu langsung. Jadi Bapak Ibu itu tidak mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Singkat cerita lagi, singkat cerita aja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Saya balik dari Bulukumba, pergi ke Makassar malam-malam, jam 12 malam berharap besok pagi dapat pesawat ke Surabaya. Jadi harusnya tuh saya ke Surabaya kemarin pagi Pak. Kemarin pagi saya harusnya sudah di Surabaya. Kembali lagi karena hantu sudah bekerjanya tidak pakai logika, sudah ikut intuisi alam saja. Begitu pagi dicek, habis itu, tiketnya habis. Tiketnya habis, akhirnya saya kontak kanda saya di sana. Ada apa lagi nih kejutan yang Allah kasih di Makassar? Karena kita niatnya membantu orang banyak kan. Di Bulukumba sudah ada pinisi, sudah ada perusahaan, sudah ada kantor. Di Makassar sudah 3 kantor, tambah sudah yang lain-lain. Apalagi yang kita bisa bantu untuk Sulawesi? Karena saya pikirnya bantu Sulawesi, apa yang saya bisa bantu di Sulawesi? Akhirnya, karena saya yang dulunya ketemu di Jakarta, nggak pernah ketemu bertahun-tahun. Akhirnya ketemulah di Makassar, dan beliau orang asli Makassar, namanya Kanda Andi Amirullah. Begitu sampai saya di sana bicara-bicara, ternyata sesama pemain nikel Bapak Ibu. Tahu tambang nikel? Dan Allahu Akbar, 35.000 hektar iup nikel kita sudah ada sekarang untuk bisa diperdagangkan ke luar negeri. Jadi sekarang kita sudah juga punya 2 perusahaan nikel, yang awalnya perusahaan Dinda, tadi malam bikin perusahaan lagi 1 untuk nikel. Dan anak-anak adik-adik di Makassar itu yang jadi direksinya di sana. Jadi singkat cerita lagi, saya kesini akhirnya dapatlah pesawat tadi pagi. Tadi pagi Bapak Ibu jam 3 lagi ngapain? Tidur, jangan tidur jam 3 Bapak Ibu, malaikat lagi bagi-bagi rezeki. Maka itu kalau saya tidur setelah subuh. Jadi saya tadi malam istirahat sebentar, ya setelah setengah 3 istirahat, setelah sholat istirahat, kemudian jam 4 udah bangun lagi, udah jalan ke bandara. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kira saya itu kerjanya happy-happy.
Jangan Bapak Ibu kira saya itu santai-santai kerjanya. Karena saya juga karyawan di sini Bapak Ibu ya. Karyawannya Allah saya di sini. Jadi saya pengen sekali ngelihat kantor kita kasih yang terbaik buat Allah karena ini 100% wakaf kantornya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu, umroh token ini mudah-mudahan jadi ladang ibadah kita, jadi ladang untuk kita bisa mencari pahala, dan mudah-mudahan keberkahan dari umroh token ini bisa mengantarkan kita pergi ke Mekah juga. Amin. Nah, jadi ini bukan perusahaan travel umroh, itu yang boleh diingat ya. Ini bukan perusahaan travel umroh, tapi kita akan bantu ratusan travel umroh yang tumbang gara-gara COVID. Jadi Bapak Ibu, umroh token ini adalah aset digital, ya Bapak Ibu hold, harganya akan naik terus di pasar. Mudah-mudahan akhir bulan ini saya akan listing di market dengan harga 1000 perak per umroh tokennya. Jadi kalau yang Bapak Ibu itu beli 5 juta itu secara value Bapak Ibu dapat 5 miliar rupiah sebenarnya. Tapi Bapak Ibu tidak boleh jual kalau Bapak Ibu pengen umroh. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ngecer boleh dijual. Ya jadi nanti ada syarat ketentuan khusus. Karena saya Bapak Ibu, saya lawyer di perusahaan umroh ini. Saya hanya lawyer karena direktur utamanya Pak Haji Firdaus, ya, ownernya kalau untuk di Rama Sakti udah Allah ownernya. Saya hanya lawyer di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu permasalahan hukum nanti, ada masalah apa saya akan maju. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu kemana-mana. Karena saya bukan owner di sini, ya. Umroh token ini memang untuk teknologi blockchain-nya, tapi yang Rama Sakti perusahaan travel umroh kita 100% sudah kita wakafkan. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Dan saya akan menjaga perusahaan ini dengan nyawa saya, ya. Karena saya bekerja untuk Allah di sini. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin satu-satunya perusahaan travel yang diwakafkan 100%. Jadi bukan cari uang untuk diri sendiri atau memperkaya diri, tidak, tapi mencari uang untuk mengumrohkan garim masjid dan guru ngaji Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan harus tetap untung, perusahaan ada aturan mainnya, karena kita harus mencetak tetap perusahaan harus profit, tapi keuntungannya bukan buat pribadi saya atau pribadi Pak Haji, tapi untuk memberangkatkan guru ngaji dan garim masjid. Karena yang ngomong depan Bapak Ibu ini dulu garim masjid Bapak Ibu, dan juga guru ngaji. Jadi saya merasakan gimana guru ngaji dan garim masjid itu tiap hari bermimpi bisa ke Mekah, tapi tidak pernah. Jadi suatu saat dulu waktu saya kecil itu, alhamdulillah Allah menjawabnya panjang. Setelah 20 tahun kemudian baru dijawab itu doa. Makanya saya yakin sekali Bapak Ibu jangan pernah berhenti berdoa. Tidak jawab sekarang, mungkin 20 tahun lagi dijawab seperti saya. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya diberikan kemampuan, saya akan umrohkan para garim masjid dan guru ngaji di Indonesia. Amin. Alhamdulillah mungkin cita-cita itu sedikit kecil itu Allah jawab 20 tahun kemudian. 20 tahun Bapak Ibu menunggu dan terus yakin bahwasanya Allah itu selalu mendengar doa-doa kita, dan kita akan diberi pada saat kita sudah butuh, bukan pada saat kita ingin. Makanya Bapak Ibu kalau kesini datang keinginannya pengen cepat miliarder jadi kaya raya, salah niatnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen bantu orang banyak, bantu guru ngaji, pengen umroh, bantu garim masjid, pengen umroh, insya Allah Bapak Ibu umrohnya lebih dipercepat sama Amin. Dan juga kita di sini ada Haji Furoda, karena saya lihat kemarin daftar tunggu Bapak Ibu sekarang daftar haji di sini hari ini, hajinya 33 tahun lagi. Dan saya masih belajar agama, jujur aja Bapak Ibu ya. Saya agamanya masih jauh sekali ya, karena saya masih merasa memiliki. Sekarang saya udah hilangkan ya. Saya sudah tidak ingin memiliki lagi di dunia ini. Saya hampir mati udah hampir 5 kali Bapak Ibu. Tabrak motor, tabrak mobil, yang terjun payung, yang begini, yang begitu, hampir mati itu udah 5 kali saya. Jadi hidup pun sekarang udah alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi insya Allah Bapak Ibu ini kita wakafkan, kita bekerja di perusahaan Allah. Kita ini semuanya karyawan Allah. Nanti kalau mau bekerja, yang kita harapkan pahala, mudah-mudahan diridhoi nanti dengan bimbingan Pak Haji di sini, ada Pak Haji semua di sini, karena saya mohon dibina. Ini usaha kita, usaha bersama. Bagaimana mimpi besar kita mengumrohkan keluarga kita yang tidak mampu itu bisa kita wujudkan. Karena kalau sudah umroh itu Bapak Ibu, dunia ini tidak ada artinya lagi. Siapa yang udah umroh di sini angkat tangan? 1, 2, 3, 4 ya. Yang belum umroh angkat tangan. Ya. Saya doakan Bapak Ibu bisa umroh. Waktu saya umroh, Amin. saya punya cerita satu soal umroh Bapak Ibu. Ini kekuatan doa ya. Jadi waktu 2018 itu saya lagi tinggi-tingginya bisnis ya.
2019 masih tinggi-tingginya juga usaha, namanya usahanya turun Bapak Ibu ya sebelum Covid negara api menyerang ya. Jadi ayah saya itu lahir tahun 37, 1937 ayah saya lahir. Ya, jadi sekarang umurnya udah 85 tahun. Lalu saya berpikir, saya pusing cari dunia, orang tua saya lupa bahagiakan. Akhirnya saya berpikir waktu itu daripada saya mengejar dunia, saya pengen umrohkan keluarga saya. Ini gerakan hati ya Bapak Ibu, karena orang tua saya itu ingin sekali mencium ini hajar aswad, batu dari surga. Begitupun saya pengen sekali mencium itu. Kalau sekarang saya mau udah nggak bisa kayaknya, nggak tahu lagi bisa di kapan itu dibuka itu hajar aswad untuk dicium-cium orang ya. 2019 akhirnya setelah puasa, setelah lebaran, berangkatlah kami. Dan itu yang dibuka cuma 1 kloter saja. Dan 1 kloter itu dari Indonesia cuma saya 14 orang. Karena itu memang umroh hanya terbatas. Alhamdulillah bisa mampu VIP, umroh VIP 14 orang saja dari Indonesia, itu keluarga saya semua. Jadi satu bus keluarga besar semua. Jadi alhamdulillah bisa mencium hajar aswad. Setelah itu Maret 2020 Covid datang. Jadi cuma 6 bulan jaraknya dari saya umroh itu. Alhamdulillah saya keluarga sudah umroh, bisa cium hajar aswad. Dan Bapak Ibu kalau udah pernah cium hajar aswad, dunia berhenti di situ. Berhenti Pak, saya merinding kalau cerita ini. Ini Bapak Ibu percaya atau tidak ya? Begitu saya cium itu hajar aswad, dunia itu berhenti. Saya nggak tahu ada di alam mana. Tapi yang nama dunia itu berhenti. Kayak saya itu masuk ke alam, saya tidak tahu di mana. Dan begitu saya ditarik sama orang baru saya sadar lagi. Karena itu sudah hampir berjam-jam rasanya saya mencium itu. Karena berhenti dunia ketika mencium hajar aswad itu, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kalaupun tidak bisa mencium hajar aswad, tapi harus bisa ke Mekah Bapak Ibu. Amin. Karena di sana pahala luar biasa untuk beribadah. Dan Bapak Ibu tahu nggak, saya doanya apa di depan pintu Ka'bah? Saya berdoa, ya Allah, kalau perusahaan-perusahaan saya ada yang goror, hancurkan ya Allah. Kalau memang perusahaan saya ada yang goror ya, sumber-sumbernya hancurkan. Ya, jadi saya tolong datangkan usaha-usaha yang halal saja kepada saya dan grup perusahaan saya. Pulang dari situ, datang Covid menyerang Bapak Ibu. Dari 36 perusahaan saya tumbang 16. Dan saya pikir-pikir, wah ini berarti yang goror ini. Nah itu pabrik batik saya, pabrik lepis saya, pabrik underwear saya. Nah, kayaknya ini nggak bagus ini. Karena saya produksi underwear, dilihat-lihat orang saya yang berdosa. Susah juga Bapak Ibu. Saya orang Padang, 40 tahun sudah jualan bahan kan. Akhirnya pabrik underwear saya tutup, pabrik lepis saya tutup, pabrik batik saya tutup. Ya pabrik bahan terus jalan insya Allah. Jadi Bapak Ibu datang hari ini ke sini jadi keluarga besar. Jadi acara ini harus terus ada. Jangan datang ke sini hanya karena ada syukuran, acara pembukaan, jangan. Ini kantor milik kita bersama. Tolong saya titip sama Bapak Ibu, karena saya kalau ngomong sama saya itu mati besok aja ingatnya. Kalau saya mati besok, tolong dijaga ini kantor kita untuk wakaf, untuk bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Jadi, karena kalau orang bilang semakin sering ingat mati semakin panjang umur. Jadi di situ sisi saya pengen panjang umur, di satu sisi saya siap mati besok kan begitu. Oke Bapak Ibu, insya Allah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ladang ibadah. Mudah-mudahan sejahtera orang banyak, membantu perusahaan umroh, membantu mengumrohkan ribuan jutaan orang di Indonesia yang tidak mampu khususnya. Nah, kalau mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Jadi kalau minta sama manusia nggak logik. Saya minta sama Allah kemarin 1 pinisi, 3 pinisi dikasih. Allahu Saya Akbar. minta sama Allah cuma 100 hektar untuk lahan nikel, dikasih 35.000 hektar. Allahu Maka Akbar. kalau udah minta untuk orang banyak, Allah tuh kasih luar biasa. Maka kalau kita minta mungkin sekarang untuk umrohkan 1 juta dari masjid dan guru ngaji, mungkin Allah kasih 10 juta nanti bisa. Amin, amin, amin. Maka Bapak Ibu ini Semoga semuanya yang hadir diberi panjang umur, Amin. sehat jasmani, Amin. sehat rohani, Allahumma. Amin. Yang aminnya paling kerasa doakan yang cepet nang Mekah Madinah. Amin. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa ke Mekah Madinah. Yang kepingin banget angkat tangan. Amin. Masya Allah, kabeh kepingin ini. Gak cukup tapi insya Allah cita-cita kami akan memberangkatkan 1 juta kiai kampung dan marbot masjid guru-guru ngaji. Insya Allah muka-muka terwujud. Amin. Bismillah, alhamdulillah.
alladzi ja'alal hajja wal umrata sababan li sa'adati dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala khairi ibadillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-fudola wal kuroma, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus akhina fillah Kut Rizki Adam yang semoga beliau selalu panjang umur, Amin. jasmani, rohani, Amin. cita-citanya sukses semuanya. Amin. Semuanya yang hadir, keluarga saya yang tercinta yang hadir, semoga panjang umur. Amin. Yang bisa saya persembahkan semoga membawa manfaat barokah. Amin. Saudara-saudara semuanya yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, dalam suasana yang indah di tempat yang penuh barokah ini, marilah kita mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Saya doakan semoga semuanya yang hadir mendapatkan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin. Sehingga bisa membuat rumah yang megah. Amin. Bisa beli mobil yang mewah. Amin. Bisa berangkat haji, umroh, Mekah, Madinah. Amin. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Putra putrinya soleh solihah. Amin. Panjang umur, husnal khotimah. Allahumma Amin. sholawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kula mboten kata-kata, sedikit aja, singkat, padat, jelas, nang didoakan nang makan yang buyar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara umroh token. Umroh token ini lahir dari seorang anak muda asli Indonesia. Beliau dilahirkan dari ibu di usia 58 tahun. Ibunya usia 58 tahun baru melahirkan beliau. Kalau ada yang hadir di sini ketika melahirkan panjenengan, ibunya di usia 58 tahun, saya kasih hadiah umroh gratis. Angkat tangan. Bukan, belum rezekinya. Jadi Adam, beliau ini lahir dari ibu di usia 58 tahun. Kalau ada panjenengan yang lahir, yang hadir di sini ketika melahirkan panjenengan, ibu panjenengan usia 58 tahun, saya kasih hadiah umroh gratis. Ada yang angkat tangan? Karena beliau ini orang aneh. Pertama, beliau ini orang berilmu dalam dunia bisnis, sangat memahami betul dunia bisnis. Yang kedua, beliau orang dermawan, sudah jutaan orang yang terbantu dan sudah merasakannya, banyak yang dirasakan. Dan yang ketiga, beliau lahirnya di usia ibu 58 tahun dan beliau 6 tahun menjadi anak yatim. Orang yang seperti ini belum tentu Allah menciptakan dalam 100 tahun ke depan, karena ini orang aneh. Sip. Jangan tanya Mas Edi ini dulu bisnis apa saja, saya tebak Mas, sampai mungkin 5 sampai 6 kali ya Mas. Ini ada saksi orangnya. Setiap bisnis cerita ke saya, ojo diterusno Mas, isaronya elek, jangan dilanjut, isaronya jelek. Tapi ketika beliau bilang kepada Kut Adam ini, Ustaz, ayo sampai tak kenal lo itu, sampai di Horoi,
ternyata dalam istikharah saya ketika malam tahajud saya, subhanallah, saya dilihatkan itu seperti lebah yang mengeluarkan madu kuning baunya. Dan dulu mungkin belum ada mobil kuning banyak ya Gus ya. Sekarang mobil kuning bau banyak. Iya. Dulu mungkin hanya 1 atau 2 ya Gus ya. Sekarang target untuk bulan 2 99 mobil kuning. Makanya beliau insya Allah dengan tulus sudah kami berbicara musyawarah dengan beliau ingin membantu umat. Makanya PT Umroh Token ini adalah akadnya jual beli. Selama jual beli ini menetapi 3 syarat, maka dalam hukum fikih boleh. Saya termasuk penasehat MUI. Kalau sekarang bahasanya Dewan Pertimbangan MUI. Saya pengurus Surya NU. Saya termasuk dai Kamtibmas, dai kepolisian. Saya termasuk ketua RMI, Robitotul Ma'ahid Indonesia. Jadi kalau urusan gitu memang banyak gitu. Tapi demi umat. Saya juga orang biasanya baksu masail. Ketika ada orang urusan dengan ini, maka saya siap jadi garda terdepan untuk dalam dunia fikih. Karena ini adalah industri baru. Industri baru itu tidak ada nas dalam Al-Quran, tidak ada nas dalam hadis. Bahkan kitab-kitab klasik pun jarang diterangkan dan tidak ada sampai mendetail. Makanya kami buat ini adalah dengan akad jual beli. Selama akad jual beli ini menetapi 3 syarat, maka hukumnya boleh. Yang pertama adalah antarodin. Orang yang beli umroh token harus ridho, penjual juga ridho. Ketika sama-sama ridho, maka itulah syarat yang pertama sudah kita tetapi. Yang kedua, wujudul manfaah, adanya kemanfaatan. Umroh token ini ketika Bapak Ibu beli ke kami umroh token, maka manfaatnya adalah akan kami berangkatkan ke Mekah Madinah. Seperti Bapak Ibu beli token listrik, manfaatnya adalah menyala. Tapi umroh token akan kami berangkatkan. Yang ketiga adalah wujud adamul gharar, tidak ada unsur penipuan sama sekali. Perusahaan kami proses ISO dan sudah disampaikan oleh Coach Adam, perusahaan kami PT Rama Sakti ini kami wakafkan 100% dan itu belum ada travel sedunia yang diwakafkan. Kami demi umat, karena saya sering didatangi orang rombongan, Pak Ustadz, saya ini orang jualan tape, saya tiap hari nyelengi duit itu 5.000, 10.000, mau berangkat umroh saya ditipu oleh travel. Ketika orang itu cerita ke saya nangis, menangis. Dengan adanya inilah kami niat ingin membantu saudara-saudara muslim supaya bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma Amin. Semoga semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah amanah yang besar. Ayo kita jaga bersama. Semoga ini adalah awal kebangkitan umroh. Jadi niat kami adalah orang mudah umroh dengan nilai yang sangat minim dapatkan keuntungan besar, karena semua travel berharap seperti itu. Kita ingin memfasilitasi dari jamaah kepingin umroh dengan harga murah tapi minta fasilitas VIP. Insya Allah PT Umroh Token ini menjadikan solusi. Semoga sekelumit apa yang saya sampaikan ini
membawa manfaat dan barokah. Amin, amin. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana tidak obatkan dicari. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa bihi nasta'inu bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fi sabilillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasida PT Umroh Token. Allahumma jma' bainana wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dal jalali wal ikram. Allahumma barik lana ya Allah wa barik fi rizqina wa barik fi auladina wa barik fi talamidina wa barik kulla syai'in a'taitana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan rahmatullahi wabarakatuh penyayang kita buka kantor PT Umroh Token Internasional secara resmi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Umroh Token. Alhamdulillah. Ala Muhammad sallallahu alaihi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Gold Coin di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kami dari perwakilan Yogyakarta hari ini mengunjungi grand launching untuk salah satu unit usaha PT Koperasi Gold Coin Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan setelah samaan Al-Quran, kita langsung mengadakan potong nasi. Kemudian kita langsung ground launching bersama owner kita, bersama Coach Adam. Ini insya Allah menjadikan solusi bagi masyarakat seluruh Indonesia, bagi masyarakat yang saat ini masih mengalami kendala di dalam pembiayaan menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Insya Allah Umroh Token menjadikan suatu solusi, ya, solusi bagaimana kita bisa mudahnya dan murahnya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Dengan 5 juta Bapak Ibu bisa berangkat ke tanah suci. Oke, alhamdulillah semuanya sungguh luar biasa. Hari ini adalah momentum yang tepat bagi masyarakat yang ingin untuk berangkat pergi ke tanah suci. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.